Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurotala ini dengan NPM 1810631080202, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Berbahasa Karawang akan melakukan simulasi mengajar dengan materi teks eksplanasi untuk memenuhi tugas mata kuliah retorika dengan dosen pengampu Ibu Winika Dinar Pratiwi, SPD, MPD. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Kepada Bapak KM, silahkan dimulai pembacaan doa pada pagi hari ini. Ya, bagaimana kabarnya semua? Baik, ya. Sebelum Ibu mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ina, Budi, ya, dan semua. Sebelum pembelajaran pada pagi ini kita mulai, kita ulas balik pembahasan bahasa Indonesia minggu lalu, yaitu teks prosedur. Ya, ada yang ingat teks prosedur seperti apa? Ina, ada yang ingat? Ya, teks prosedur yaitu langkah-langkah suatu aktivitas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau teks panduan untuk menyusun atau membuat sesuatu, seperti membuat kue, teksnya seperti apa, kayak gitu-gitu. Untuk pembahasan kali ini, pembahasan minggu ini, kita akan membahas teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Sesuatu ini adalah kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang sedang terjadi atau sesuatu yang terjadi di seputaran mengenai alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, serta memiliki hubungan sebab akibat dari proses sesuatu itu terjadi. Lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa teks tersebut adalah teks eksplanasi? Yang pertama, ciri-ciri teks eksplanasi memiliki informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk mempercayai terhadap hal yang dibahas. Keempat, menggunakan kata penanda urutan. Yang kelima, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia, contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur sebagai berikut. Pertama, memiliki pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum atau fenomena peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya biasanya mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang akan ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kita bisa melakukan deskriptif dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini juga disebut deretan penjelas. Yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi dalam teks adalah dikatakan sebagai penarik kesimpulan. Kita bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang akan diangkat dalam teks eksplanasi tersebut. Dalam teks eksplanasi memiliki kaidah kebahasaan, yaitu yang pertama menggunakan kalimat pasif, yang kedua menggunakan konjungsi kasual dan waktu, ketiga terdapat istilah ilmiah, dan yang keempat bersifat informatif. Berikut merupakan contoh teks eksplanasi. Banjir. Dengar kata banjir memang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai.
Banjir terjadi karena sebab alam dan tindakan manusia. Penyebab alam banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh geografi sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir adalah karena tindakan manusia, perubahan tatanan guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di daerah sepanjang sungai, dan kerusakan bangunan pengendalian banjir. Penyebab alam banjir yaitu sebagian akibat perubahan tatanan guna lahan, terjadinya erosi sehingga sedimentasi masuk ke sungai dan daya tampung sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah, airnya akan menjadi aliran permukiman runoff di atas tanah dan sebagian meresap ke dalam tanah, yang tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Jika suatu kawasan hutan diubah menjadi pemukiman, hutan yang bisa menahan aliran permukiman cukup besar diganti menjadi pemukiman dengan resintasi aliran pemukiman kecil. Akibatnya ada aliran pemukiman tanah menuju sungai, dan hal ini berakibatkan adanya peningkatan debit aliran sungai yang besar. Penyebab banjir karena faktor sosial. Perubahan tata guna lahan merupakan penyebab utama banjir dibandingkan dengan lainnya. Apabila suatu hutan yang berada dalam suatu aliran sungai diubah menjadi pemukiman, debit puncak sungai akan meningkat antara 6-20 kali. Angka 6 dan angka 20 ini bergantung pada jenis hujan dan jenis pemukiman. Demikian pula untuk perubahan yang lainnya akan terjadi peningkatan debit puncak yang signifikan, deforestasi dan degradasi lingkungan, dan pembangunan kota yang penuh dengan bangunan beton dan jalan-jalan aspal tanpa memperhitungkan drainase, daerah resapan, dan tanpa memperhatikan data intensitas hujan dapat menyebabkan bencana banjir. Pembuangan sampah di das membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai dapat menjadikan penghambat aliran air dan daya tampung sungai. Masalahnya, kawasan kumuh dikenal sebagai sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir di daerah ibu kota.